kan Pak ya. Harus ada perencanaan, itu hal kecil. Jadi semuanya itu harus direncanakan. Jadi perencanaan Pak Tohar mempermudah pencapaian sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan aktivitas kerja organisasi. Jadi pada intinya seperti ini Pak. Ini teorinya. Nah, perencanaan pembangunan desa atau disingkat dengan PPD apa? Jadi tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Coba Pak, ini lihat yang di bold di saya garis ya tebel ya, tulisannya tebel. Jadi perencanaan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, jadi yang menyelenggarakan pemerintah desa yang pakai baju korpi ini melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif. Jadi bukan pemerintah desa sendiri, tapi harus melibatkan BPD dan unsur masyarakat. Nah, siapa saja unsur masyarakat itu? Saya jelaskan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa. Jadi belajar dari pengalaman menghargai perbedaan, benar Pak. Jadi kita harus belajar sama masa kerja Pak Atta yang kemarin. Ya, ditarik lagi sama ketika kita belum punya DD, belum punya dana desa sebesar sekarang. Itu adalah pengalaman. Jangan sampai pengelolaan keuangan yang sekarang ini di tengah pandemi ini kita nggak tahu kan. Kemarin-kemarin kan kita bangun aja, tapi sekarang ada BLTDD, ada pos PPKM yang 8% harus diwajibkan. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, makanya kita harus belajar dari pengalaman. Kemudian yang kedua, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. Yang ketiga, berkelanjutan. Berkelanjutan ini Pak, RPJMDes itu selama 6 tahun. Jadi jangan parsial, jangan mikirkan sekarang. Contoh Desa Kupang ini BUMDesnya Pak yang butuh Pak, butuh dukungan Pak. Apa? Bukit Mahadewa Pak. Apa yang kurang di sana? Pak, Pujasera Pak. Contoh ya. Ya Pak, dibetulkan dulu, itu kan sudah rusak. Dibetulkan dulu wahananya di sana. Kemudian ditambah lagi akses jalannya Pak. Tahun kedua, tahun ketiga baru bikin pondok-pondokan Pak. Tahun keempat baru bikin Pujasera, tahun kelima baru bikin event-event yang tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Jadi harus berkelanjutan. Kemudian penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa. Ini perlu Pak. Ini pasti sudah nanti akan ada musdes dalam rangka penyusunan RPJMDes. Bukan hanya dari sisi pemerintah desa saja, tapi nanti akan ada musyawarah-musyawarah. Tentunya salah satunya melibatkan BPD. Kemudian pemberdayaan dan kaderisasi ini penting. Jadi tidak serta-merta harus tahun ini orangnya tokohnya ini tidak. Tapi semua harus ada bentuk kaderisasi ya. Jadi tahun pertama saya ketua Karang Tarunanya dulu yang dibina. Tahun kedua baru pengurus-pengurusnya. Tahun ketiga mungkin sudah ganti pengurusan Karang Taruna, ini siapa lagi? Maka pengurus-pengurus yang lainnya nanti naik. Kemudian berbasis kekuatan, keswadayaan dan keterbukaan dan pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian, RPJMDes ini nanti akan dipampang di website desa, akan dipampang di banner-banner yang di tempat strategis. Kemudian akan dibuka setiap kali musyawarah desa tentang RAPBDes ya. Jadi untuk menyusun APBDes itu nanti akan kita buka. Jadi harus transparan. Salah satunya juga bentuk pertanggungjawabannya Pak Kades juga kepada masyarakat.
Nah ini yang kiri pendapat ahli, yang sebelah kanan ini berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014. Apa namanya, kok ada istilah beda? Nah ya, kalau pejabat apa? Lain, kurang tepat. Nah di situ sudah bentuk gotong royong. Nah, jadi karena ada materinya, jadi kopi ini kan ada harganya, ini satu cangkir berapa? 5.000. Iya dihitung Pak. Konsep dana desa itu ada nilai gotong royongnya. Jadi bukan semuanya dana desa, bukan. Tapi boleh sumbangan partisipasi masyarakat dari tenaga kerjanya, boleh. Mungkin dari bentuk makan minum, ya itu boleh. Atau bentuk bantuan lain ya, seperti yang mungkin ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang batu bata. Itu gotong royong. Jadi pada intinya pembangunan partisipatif itu ada pelibatan masyarakat dalam setiap tahapannya, baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pertanggungjawabannya. Kemudian prinsip sistem pembangunan partisipatif. Ini yang belakang kelihatan ya? Kelihatan. Oh, udah kelihatan agak maju, Bapak. Jadi perencanaan program harus berdasarkan fakta. Ini J.D.Maberde nih Pak ya. Intinya J.D.Maberde. Misalnya di sini mau bikin Alfamart di Kupang. Kan ya, yang lewat ya orang-orang sini ya, jalan di Tembung aja kemarin sudah pusing, ya sudah bingung gitu. Jadi itu harus berdasarkan fakta. Orang sini tidak bisa Pak, harus dibikinkan apa-apa. Tapi bisanya itu harus Pak bentuk bantuan untuk perancangan Pak. Jadi tidak cocok. Kemudian program harus memperhitungkan kemampuan masyarakat dari segi teknik. Jadi percuma Pak, nanti di sini ada pelatihan pembuatan genteng, tapi masyarakatnya tidak punya keahlian itu. Bahan-bahan bakunya juga sulit, ya. Contoh. Kemudian ini ya dari segi teknik, ekonomi dan sosial. Kemudian program harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat. Ini biasanya kalau musyawarah desa itu tidak pernah dihadiri dari perempuan, kelompok perempuan, itu jarang saya lihat. Hanya kemarin terakhir ini aja karena saya target harus ada perempuannya harus sekian. Dari sini saja ini mungkin dari unsur ini aja cuma hanya berapa persen? Hanya 10% unsur wanita. Ini juga penting. Kemudian biasanya tidak ada pelibatan unsur anak. Nah ini tidak pro ke anak. Padahal anak itu juga butuh ya program-program kegiatan untuk memfasilitasi hak-hak mereka. Salah satunya mungkin mau memperjuangkan taman bermain di desa Kupang. Itu tidak pernah. Jarang saya lihat ada forum anak di sini. Padahal forum anak desa itu ada. Di masing-masing desa itu ada. Banyak sekali tukang banyak, buruh tukang banyak, pelatih banyak di sini. Jadi jangan sampai ada kegiatan, program atau proyeknya yang didanai dana desa, tapi orang-orangnya kerja bukan orang sini. Kemudian pelibatan sejauh mungkin organisasi yang ada serta keterwakilan seluruh unsur golongan masyarakat miskin, marginal, kebutuhan khusus. Ini perlu ditanya. Fatayat juga di sini mungkin dawis-dawis itu tolong juga diajak rembuk. Kemudian program hendaknya membuat jangka pendek, jangka panjang. Ini benar Pak. Uangnya cuma ada 100 juta, tapi mau bangun jalan paving 5 kilo. Tidak mungkin ya Pak ya. Maka tahun pertama ya 1 kilo 100 juta. Ya. Tahun kedua tambahin lagi yang 1 kilo, berarti sudah 2 kilo. Terus tahun kelima harapannya sudah sampai 5 kilo. Ini ada program jangka pendeknya, ada program jangka panjang.
biasanya RPJMD itu disusun mau ini yang tidak baik. Jadi biasanya temanya tahun sekarang bikin jalan gitu. Tahun kedua bikin jalan lagi Pak, padahal yang sini sudah sudah becek. Seharusnya yang tahun pertama itu bikin jalan, tahun keduanya ya bikin salurannya. Iya. Jadi harus ada strateginya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kemudian memberi kemudahan untuk evaluasi. Ini harus. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sulit untuk dievaluasi. Contoh pemanfaatan misalnya kegiatan reboisasi, contohnya reboisasi hutan Pak, boleh dalam dana desa. Hutannya di mana Pak? Itu Pak di baliknya boleh. Itu sulit Pak untuk kita Pak, itu tanamannya itu tumbuh lagi apa enggak, ya butuh air apa enggak, perlu ditanam lagi atau enggak gitu. Itu sudah tidak masuk akal gitu. Kemudian program harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat, dan tenaga. Atau disikat dengan kuatnya. Kondisi, uang, waktu, alat, dan tenaga yang tersedia. Mau bangun Mahadewa yang ada eskalatornya Pak. Jadi naik itu tak tahu Pak. Ya bener ya, kan naik ya gitu ya. Dibikin eskalator Pak, berapa uangnya? 5 miliar Pak. Ya bos Pak. Karena ya bener, kemampuan tadi itu harus diperhitungkan juga. Ya, kondisinya bagaimana? Memungkinkan tidak dibikin eskalator? Contoh ya. Kemudian uangnya ada atau enggak? Kemudian waktu itu diperhitungkan, tahun ini bisa enggak menghabiskan uang 5 miliar? Uangnya dapat dari mana 5 miliar? Itu enggak mungkin. Kemudian alatnya ada atau tidak, tenaganya mampu atau enggak, masyarakatnya ini mampu untuk atau enggak. Jadi seperti itu Pak. Ini dasar-dasar dalam perencanaan pembangunan desa. Jadi materi yang ada di sini Pak, saya bukan ngarang, ya, tapi ada di Undang-Undang 6/2014, kemudian yang terakhir itu periode RPJMD 6 tahun, RKPD merupakan penjabaran RPJMD dalam 1 tahun. Kemudian ini Pak, ini bedanya desa dengan kelurahan. Kalau kemarin desa itu sama Pak, sudah beda Pak. Jadi desa itu diberi kewenangan 2 kewenangan. Jadi ada kewenangan berdasarkan hak asal usul, ada kewenangan lokal berskala desa. Jadi ini Pak ya. Jadi diberi kewenangan kepada kepala desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri, membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan. Jadi jangan mau Pak, nanti mungkin saya sudah ada di sini atau kecamatan ngatur-ngaturin. Kecamatan, kegiatannya ini A, B, C. Itu jangan mau. Karena ini ada kewenangan desa yang melekat, hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Terus siapa Pak yang menentukan keberhasilan dari perencanaan pembangunan atau pembangunan itu sendiri? Ya orang-orang yang ada di sini. Kepala desa bersama perangkatnya dan BPD, ketua BPD beserta anggotanya. Bukan orang lain Pak. Oleh karenanya memang harus serius nanti untuk perencanaan pembangunannya. Tujuan untuk penyusunan RPJMDes atau manfaatnya. Yang pertama sebagai pedoman untuk penyusunan RKPDes sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi. Jadi selama ini Pak, biasanya kalau ada musdes RKPDes, saya hadir terakhir musdes RKPDes di sini. Apa yang terjadi? Ya, ayo usulan apa gitu ya, Pak Ketua. Masih ingat ya, Pak Ketua BPD itu mandunya enak Pak. Jangan sampai seperti kemarin, icul baju Pak. Untung Ketua BPD pinter.
Mona makan kosan, kalah gitu. Jadi nanti dibuka RPJMDes tahun pertama apa Pak? Untuk menyusun RKPDes tahun 2023. Contoh tahun depan masih. Nanti gitu tahun 2023 kita mau bahas RKPDes tahun 2024, kita buka lagi RPJM-nya tahun kedua apa saja kegiatannya Pak Kades. Nah terus kalau sudah disusun seperti itu Pak, terbuat apa Pak ada Musdes RKPDes? Contoh ya, pertanyaannya kan seperti itu. Kan sudah disusun Pak selama 6 tahun. Apa gunanya Pak? Musdes itu tetap dilaksanakan untuk apa? Untuk evaluasi. Mungkin ya ada jembatan yang menghubungkan dari Seletreng ke sini ke Kerajaan. Ini kan Kerajaan ya? Kerajaan ke Seletreng. Itu mau direnovasi tahun 2025. Tapi sekarang sudah ambruk. Tahun 2022 sudah ambruk. Maka Ketua BPD beserta Kepala Desa langsung ganti prioritasnya. Minta tolong ini karena sudah ambruk, tidak bisa untuk akses. Orang pergi ke masjid susah, untuk belanja juga susah, mentar ke Tegel juga Ki Eleng-Leng lewat Pak Musi. Nah, makanya nanti diubah dari 2024 atau 2025 digeser ke 2023. Itu gunanya Musdesnya. Kemudian juga mungkin ada kasus corona banyak di sini gitu. Perlu santunan Pak, perlu penanganan gitu. Maka dirubahlah RPJMDes-nya ya, RPJMDes-nya dirubah untuk ditindaklanjuti di RKPDes. Jadi dirubah, prioritasnya dirubah. Jadi seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, mewujudkan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat. Tujuannya pemerintah desa ini sudah saya sampaikan cuma satu Pak, yakni apa? Kesejahteraan masyarakat. Jadi satu tujuan. Terus apa Pak? Pak, orang mau mensejahterakan masyarakat apa? Orang uangnya habis dibuat untuk kegiatan vaksin, habis untuk PMT balita, PMT lansia, untuk posyandu Pak. Masa mau mensejahterakan masyarakat? Memang betul Pak, jauh bentar ke masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kalau mungkin membahas dalam pikiran kita, itu mungkin kesejahteraan masyarakat itu masyarakat dikasih uang Pak. Iya kan? Maka masyarakat sejahtera, padahal enggak Pak. Kalau nanti balitanya tidak sehat, sudah agak dewasa dia sakit-sakitan, kemudian ketika dewasa dia tidak bisa bekerja, maka itu memunculkan kemiskinan baru. Makanya sejak dini itu diatur pola hidupnya, pola makannya, pola kesehatannya, termasuk vaksin-vaksinnya. Percuma punya banyak uang, kalau kayak sakean, punya uang 5 miliar sudah, tapi tidak bisa makan sate, tiap hari harus cuci darah, tiap minggu harus cuci darah. Percuma Pak, habis juga uangnya. Jadi itu gunanya, memang jauh pemerintah, tapi tujuannya cuma satu, kesejahteraan masyarakat. Jadi mohon maaf ya, kalau desa tahun ini, tahun depan, sampai tahun-tahun selanjutnya masyarakatnya tetap seperti ini aja, ini bisa dibilang gagal pemerintah desa. Baik itu dari segi perencanaan kegiatannya, segi pelaporannya, mungkin mengunduh kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten juga mungkin terhambat. Jadi itu bukan kegagalan sepenuhnya Pak Kades, bukan. Tapi semua ini yang terlibat ini. Jadi Pak Kades itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada perangkat desa yang mengatur semuanya. Selanjutnya, menciptakan rasa memiliki tanggung jawab terhadap program pembangunan. Ini sudah jelas ya Pak ya, karena kita yang merencanakan, maka ya kita yang punya tanggung jawab. Kemudian memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Ini berkelanjutan, misalnya ada bantuan untuk BUMDes. Nah itu yang harus dikembangkan, jangan cuma diberi bantuan ya sudah cukup diam itu, seperti itu. Jadi yang modalnya 200 juta, ya bagaimana caranya tahun depan harus
20 juta. Tahun depannya lagi harus 240 juta. Bukan 200 juta malah nyusut. Jadi 100 juta, jadi 50 juta pas berapa pesennya. Nggak ada di Kupang. Nggak ada bedanya gitu. Kemudian mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi keswadayaan dalam pembangunan. Ini tadi sudah disampaikan bahwa semua partisipasi masyarakat itu boleh. Makanya libatkan masyarakat. Sekarang ada pertanyaan gini, Pak, orang masyarakat itu tahunya Pak, kalau ada pembangunan dari desa Pak, itu proyek Pak. Tidak mau, jangankan mau keluar kopi Pak, nyapa aja yang main kerja enggak. Iya Pak ya, benar. Biasanya seperti itu. Tidak ada. Tidak ada yang di Kupang. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Seperti itu Pak biasanya Pak. Kenapa Pak? Seperti itu. Ya itu tadi. Tidak ada pelibatan dari mereka untuk merencanakan. Tak rembuk ada. Biasanya di kampung ini. Ini Pak kampung itu tanya harus Laguna. Ini kalau zaman-zaman dulu Pak. Zaman-zaman dulu. Kita belum punya uang banyak nih. Laguna Pak tinggi mencek jembatan. Pak tinggi berat ke sejuta. Dia remah. Nah, dari sini ini sudah masyarakat sudah. Bong, urunan bebong. Ada yang satunya, engkau ini sesak, bong. Atau Pak tinggi tambahin bong, engkau tambah Jadi seperti itu salah satu bentuk pertanggungjawaban. Maka akan ada rasa memiliki, tanggung jawab juga. Yang paling kelihatan itu Pak, kalau ada paving kemudian rusak, itu dibetulkan sendiri Pak. Kalau di sini apa? Enggak. Pavingnya diambil. Sampai Tomang. Itu saya disampel sana. Kalau di sini tidak ada. Iya benar ya. Jadi seperti itu Pak. Kenapa? Ini Pak tidak ada rasa memiliki. Kenapa? Tak aja rembek. Itu biasanya gitu. Makanya nanti coba untuk bendahara atau Pak Sekdes, setiap ada kegiatan itu kasih bentuk sosialisasi. Ada kegiatan dulunya sebelum kegiatan sebenarnya. Sosialisasi pembangunan paving RT 1. Anggarkan sudah Pak, bentuknya selamatan gitu kan. Selamatan atau jangan tasyakuran ya, selamatan lah, selamatan untuk bangun. Jadi masyarakat itu diajak dulu untuk memiliki, ini besok kita mau bangun paving, ayo selamatan dulu biar selamat, pekerjaannya selamat semua. Jadi masyarakat tahu, oh besok mau ada bangunan paving. Lebih baik saya dari Rapong, sombengan Rapong. Saya hari pertama untuk makan, besoknya hari kedua si A, si B, si C. Jadi masing-masing yang dilewati jalan itu memiliki area lambang kok urunan kan. Kebaik makannya, pekerjaannya, uangnya dari Pak Tinggi. Jadi itu Pak. Kalau sekarang tidak tahu ada proyek tinggi lah. Kadang-kadang tukangnya bukan orang sini juga. Kalau saya di Ijen tidak ada orang Ijen memang. Jadi dulu itu. Jadi kalau harapannya di sini memang orang-orang sini yang bangun. Kemudian sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supradesa ini sudah benar ini. Jadi harus interaksi. Jadi biasanya kan bentuknya kan bukan proyek ya. Jadi ada pembangunan partisipatif ya. Jadi biasanya tenaga kerjanya itu ya dari masyarakat setempat. Nah, di sana ada komunikasi. Oh ini Pak, ini Pak Kades cuma bisa bangun pavingnya. Kalau jalanan masih becek, ini butuh saluran, tapi uangnya tidak ada. Ya sudah Pak, salurannya kita urunan dari warga RT 1 contoh. Nah itu yang sudah mulai bergeser kita. Ini sudah mulai masuk dalam tahapan penyusunan RPJMDes. Yang pertama, Pak Kades nanti 16 Desember akan dilantik. Tanggal 17 maka Pak Kades langsung ini membentuk tim penyusunan RPJMDes. Apa saja Pak tim RPJMDes ini 7 sampai 11 orang
Jadi Kades selaku pembina, sekdesnya ini Pak Ketua, ketuanya ini sekdes. Kemudian ketua LPM, lembaga LPM, LPMD-nya ada di sini? Hah? Ada. Ketuanya siapa? Pak Yadi. Pak Yadi ya, ya itu Pak Yadi selaku sekretaris. Ini perannya LPMD di sini Pak. Kemudian anggotanya perangkat desa, anggota lembaga LPMD ya. Itu ada tuh, anunya ada tuh, apanya? Pelanggan ada tuh LPMD. Anggota atau unsur masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi membentuk tim 11 Pak Kades nanti, ketuanya Pak Sekdes, nanti anggotanya dari LPMDes dan unsur perangkat desa. Kemudian setelah dibentuk tim, ada penyelarasan kebijakan pembangunan kabupaten. Ini Pak. Jadi dari visi misinya kemarin, saya lupa visi misinya Pak Fatanya apa Pak? Ada yang ingat sini? Tidak ada ya. Tahunya Pak Fata gitu ya. Saya lihat visi misinya bagus Pak. Kemarin itu cuma tidak saya simpan. Jadi nanti tugasnya ketua tim ini nanti menjabarkan visi misinya Pak Fata. Disesuaikan dengan pertama RPJMD Kabupaten Kota. Nanti saya kasih nanti filenya. Disesuaikan. Jadi contoh Desa Kupang di RPJMD Kabupaten itu nanti mau dibikin sentra industri bernyit contohnya. Maka ya jangan bikin sentra industri batik. Kenapa? Karena sudah disiapkan bernyit. Tentunya di sini bicara lahan-lahan di sekitar sini akan ditanami bambu-bambu gitu. Masyarakat akan ada pelatihan-pelatihan dari Koperinda, dari Disnakertran, dari DPMD nanti dapat bantuan-bantuan bernyit, termasuk nanti ada investor-investor yang nanti ngambil bernyitnya di sini didatangkan ke Kupang. Kalau industrinya diganti batik, ya tidak sesuai sudah, jalan sendiri-sendiri. Maka ini. Atau di sini mungkin mau dijadikan desa wisata, jangan sampai dijadikan desa industri, karena tidak masuk ke dalam ini rencana umum tata ruang kabupaten. Jadi sini sudah masuk desa wisata gitu. Tidak boleh Pak ada pabrik di sini Pak. Jadi jangan sampai itu bertentangan. Kemudian rencana strategis SKPD atau OPD ya, Organisasi Perangkat Daerah. Jadi contoh tahun 2025 nanti ada bantuan rombong bakso di sini. Tiap dusun ada 5 rombong contoh ya, dari pemerintah. Dinas Koperinda ada bantuan rombong bakso. Apa yang harus dilakukan oleh desa? Maka tahun pertama 2023 itu pelatihan bikin bakso. Iya, kita nanti dapat bantuan rombong, berarti tahun pertama saya nanti ada pelatihan bikin bakso untuk calon-calon penerima yang rombong masih tahun 2025. Tahun 2023 bikin pelatihan bikin bakso. Tahun 2024 permodalan untuk usaha bakso, digulirkan bantuan modal untuk usaha bakso. Tahun ketiga sudah dapat rombong dari Koperinda. Jadi ini perlu adanya nanti penyelarasan dengan renstra dari OPD. Kemudian begitu juga dengan dinas-dinas yang lain. Kemudian rencana rinci tata ruang kabupaten. Di sini rencana rincinya harusnya ada sudah Curadami. Jadi Desa Kupang ini nanti industri ulangi apa namanya UMKM-nya sebelah mana, tempat wisatanya sebelah mana. Saya ingat kemarin memang Bukit Mahadewa itu juga mau dijadikan DTW ya, daya tarik wisata kabupaten, sudah dicanangkan untuk lereng Argopuro. Ini di lereng Argopuro ada beberapa tempat, salah satunya di sini Bukit Mahadewa, terus yang penambangan itu rumah selfie itu, terus di sana Joglo sama piramid. Jadi ada 5 kalau nggak salah di sini, termasuk Bukit Mahadewa.
Nah itu rencana rinci tata ruang kabupaten sudah seperti itu, maka masyarakat harus apa di sini? Tentunya kalau nanti tahun 2025 nanti sudah dicanangkan untuk jadi daya tarik wisata kabupaten di Bukit Mahadewa, maka kita BUMDesnya harus bergerak untuk bangun lagi. Kedua, masyarakat sini ditata untuk bisa ada kuliner-kuliner. Jalan Pak jauh-jauh naik ke atas sana, sampai sini kelengkap, tidak ada yang jual cendol, ya tidak ada jual air, tidak ada lapar gitu, tidak ada yang jual bakso. Maka di sini ya sudah mulai ditata, yang jual bakso sebelah mana, yang jual cendol sebelah mana gitu. Kemudian yang terakhir mungkin oleh-oleh, ya oleh-olehnya harus disiapkan juga. Kemudian rencana pembangunan kawasan pedesaan ini ada di DPMD, ini ada di kementerian biasanya, ini juga harus diperhatikan. Jadi itu ya Pak ya, sudah dibentuk tim 11, kemudian menyelaraskan ini. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga, pengkajian data desa. Nah ini penyelarasan data desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian sosial budaya, kemudian pengkajian P3MD, ini pendamping desa. Makanya Pak Kasih minta tolong kegiatan selanjutnya pendamping desa dihadirkan ya, biar tahu posisinya, dikumpulkan. Pak, Bu Ibu butuh kegiatan senam pagi Pak, sore-sore arisan Pak, malam-malam nonton Ikatan Cinta Bersama Pak. Pak masuk, catat. Ya, tim 11 Pak Sekdes catat. Terus geser ke Swetreng. Sini Pak, mau ada pengajian Pak. Pengajian. Mau ada ludruk Pak, ludruk. Masuk dah. Mau ada Pak, campur sari Pak, campur sari. Masukkan semua. Nanti Pak, pertanyaannya Pak, semua itu apa mau dilaksanakan Pak? Karena permintaan masyarakat ini banyak, tidak akan ada habisnya Pak, masyarakat ini minta. Pasti semuanya minta. Nah, tentunya nanti diselaraskan dengan visi misinya kepala desa. Jadi contoh, yang visi misinya yang misalnya visinya Pak Kades itu ke Surabaya. Nah, yang ada belok-belok sedikit ke mana tuh? Ke Situbondo. Itu luruskan Pak. Geser ke Budur. Iya, tentunya yang kalau sudah ke arah Banyuwangi ya sudah jangan. Tidak mendukung. Tapi kalau sudah mendukung ke Surabaya, ada yang mau ke Probolinggo, ada yang ke Pasuruan, ambil. Karena itu nanti akan memperlancar, memudahkan Pak Kades untuk mencapai Surabaya. Jadi seperti itu Pak. Tidak semuanya itu nanti akan difasilitasi. Tentunya disesuaikan dengan visi misinya Kades terpilih. Nah itu konsekuensi dari memilih Kades. Jadi dilihat visi misinya. Jadi seperti itu. Nanti tolong dijadwalkan pertama ya pilih dusun. Tampung semua masyarakat itu, kumpulkan, ajar rembuk. Semua permasalahan dusun itu harus selesai. Dari tidak hanya fisik saja, tapi pembangunan masyarakatnya juga perlu. Butuh bantuan modal, tulis bantuan modal. Butuh pembinaan kelompok Pak, kelompok tani, pembinaan kelompok tani masukkan. Mengundang perangkat desa. Nanti ada pemaparan dari Pak Sekdes untuk laporan hasil pengkajian keadaan desa. Contoh, di desa di sini ada berapa dusun, kemudian kondisinya dusun A ini bagaimana, masih kultur masyarakatnya seperti apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, potensinya apa. Kemudian disampaikan juga visi misinya kepala desa. Visi misi kepala desa gini, tadi disampaikan ya, ketika di sini nih masyarakat ini mintanya ini Pak, ini Pak A B C, tapi ludruk, campur sari Pak, pengajian, arisan, senam, aerobik, ibu-ibu. Disampaikan semua, disampaikan visi misinya Pak Kades,
Kemudian rencana prioritas kegiatan dari 4 bidang untuk 6 tahun. Ya, jadi prioritasnya Pak Kades ini dari visi misinya nanti apa? Terus sumber pembiayaannya apa saja? Dari mana saja? Ya DD, ADD atau PADES-nya berapa? Nanti sumber-sumber kegiatan. Kemudian pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan oleh BPD. Kemudian dibuat berita acara penyusunan RPJMDes. Setelah diteliti oleh Kades, selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes. Jadi Pak, habis Musdes ngerancang formatnya ini, kemudian dilanjut Musrenbangdes, RPJMDes. Jadi penyusunan RPJMDes melalui Musrenbangdes. Nah ini kali ini apa bedanya Musdes sama Musrenbangdes? Nah kalau Musdes itu Pak BPD yang punya gawe, tapi kalau Musrenbangdes itu pemerintah desa. Jadi gantian Pak Kadesnya undang BPD, pesertanya diperangkat BPD dan tokoh masyarakat ya. Kemudian membahas dan menyepakati RPJMDes. Jadi menampung lagi rancangan yang sudah dibuat oleh Pak Sekdes tadi itu dipaparkan ke masyarakat. Masyarakat menilai ini cocok, ini tidak layak Pak. Misalnya yang tadi campur sari tadi dilanjutkan tuh, karena mendukung pariwisata. Nggak cocok Pak. Kenapa? Nggak ada yang bisa nyanyi sini Pak. Nggak ada yang bisa nyinden. Bisanya apa Pak? Sholawatan Pak. Ganti sama sholawatan. Jadi ini di Musrenbangdes. Yang nomor 7, ini penetapan dan perubahan RPJMDes. Ya, jadi setelah itu Pak, ini gongnya nih. Jadi penetapan RPJMDes dibahas dan disepakati untuk ditetapkan menjadi Perdes RPJMDes bersama antara pemerintah desa dan BPD. Jadi setelah hasil Musrenbangdes, kemudian ditetapkan. Perubahan RPJMDes itu boleh. Jadi RPJMDes sudah bisa dirubah-rubah kecuali ya pertama terjadi KLB, kejadian luar biasa. Salah satunya kemarin kita sudah mengalami ada COVID. Ya, yang awalnya tadi itu Pak Kades itu ke arahnya ke Surabaya itu mau tidak mau sekarang harus diganti ke Pasuruan saja. Kenapa? Karena ada COVID. Yang kedua, perubahan mendasar kebijakan pemerintah, Pemprov dan kabupaten. Contoh, nanti tahun 2022 kita punya RPJMDes baru. Kupang mau dijadikan desa wisata. Contoh. Kemudian tahun 2024 ada pilkada. Pilkada bupati, pilgub. Bupatinya ganti. Nah, menentukan Kupang dijadikan sentra industri, jadi bukan desa wisata. Maka dengan terpaksa RPJMDes-nya yang tadi ke arah wisata harus diganti ke arah industri. Jadi ini karena kebijakan mendasar dari kabupaten. Jadi itu mengenai. Nah ini peran-peran dan pelaku dalam penyusunan RPJMDes. Pertama, kepala desa menetapkan tim menyusun RPJMDes. Ini jelas. Ini tolong nanti disampaikan ke Pak Kadesnya. Kedua, selaku pembina. Yang ketiga, merumuskan visi misi. Keempat, menyampaikan laporan hasil penggalian gagasan pada BPD. Yang tadi sudah saya sampaikan di poin 4 ya. Jadi hasilnya dari musyawarah tilin dusun itu disampaikan kepada BPD pada forum penyusunan RPJMDes melalui Musdes. Kemudian menyetujui rancangan RPJMDes yang dilaksanakan di Musrenbangdes. Kemudian menyelenggarakan musyawarah perencanaan desa Musrenbangdes ya, ini yang tadi di poin 6 ya. Kemudian menyusun rancangan perdes tentang RPJMDes dan bersama BPD membahas dan menyepakati RPJMDes. Sekdes selaku ketua tim RPJMDes mengkoordinir seluruh tahapan secara partisipatif. Nah ini, jadi misalnya dusun Sletreng ini tanggal sekian, Musdus ini Pak Sekdes yang harus koordinator. Musdesnya tanggal sekian, Musrenbangdesnya tanggal sekian ini
Tolong ini untuk dikoordinir. Kemudian menyusun laporan hasil pengajian yang tadi di poin 5 ya, ini harus disusun, Pak Sekdes yang susun. Kemudian menyusun rancangan perdes tentang RPJMDes. Ketua LPMD gunanya tugasnya sebagai sekretaris. Bersama tim lainnya melaksanakan pengkajian keadaan desa. Jadi turun ya, tim 11 itu turun ke masing-masing dusun. Menyusun seluruh dokumen perencanaan pembangunan desa, membantu ketua tim penyusunan perencanaan RPJMDes. Kemudian perangkat desa lainnya. Ini pertama selaku anggota ya, sebagai anggota tim bersama melaksanakan proses penyusunan RPJMDes, membantu menyusun perancangan RPJMDes. Ini jelas Pak Kasum ini mau tidak mau terlibat. Karena ya harus mengisikan wilayahnya masing-masing. BPD ini gunanya tugas fungsinya ya. Pertama melaksanakan musdes penyusunan RPJMDes, ya, karena gawainya BPD. Kedua memantau proses pelaksanaan kegiatan dalam masa penyusunan RPJMDes. Dilihat Pak, sudah dilaksanakan belum teledusun itu? Ada kendala atau tidak, atau terlibat, karena ini sekarang BPD-nya kan unsur wilayah. Jadi di dusun Sletreng ya, musdesnya teledusun di dusun Sletreng ya harus hadir. Kemudian membahas dan menyepakati perdes tentang RPJMDes. Selanjutnya masyarakat desa terlibat dalam proses penyusunan RPJMDes, terlibat aktif dalam forum musyawarah desa atau musrenbangdes. Kemudian memastikan bahwa rancangan RPJMDes disusun berdasarkan masukan masyarakat dari proses pengkajian keadaan desa. Jadi kalau masyarakat itu nanti tidak diajak rembuk, boleh protes Pak. Karena ini kewenangannya nih. Memastikan memang ada titik dusun. Jangan sampai RPJMDes disusun ya tanpa melibatkan mereka, masyarakat. Nah ini Pak, ini nanti yang akan kita lakukan pada siang akhir kedua seperti di sini Pak. Kemudian potensinya ada batu, ada pasir, ada tenaga gotong royong. Ini Pak, bukan kerja bakti ya. Ada tenaga gotong royong. Jadi semua dipetakan. Jembatan dusun damai longsor. Jembatan dusun damai longsor. Potensinya apa? Ada batu, pasir, ada kayu, ada tenaga gotong royong. Jadi semua dipetakan Pak. Jadi supaya selama ini dalam perencanaan itu parsial. Biasanya Pak Kampung itu cuma memperjuangkan di kampungnya sendiri. Ya misalnya saya butuh air bersih di Derbangsa, sumber airnya di Sletreng gitu. Tiap tahun munculkan sumber air terus. Pokoknya air, kebutuhan air terus di Derbangsa.